Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta Musyawarah Nasional Perhimpunan Anggrek Indonesia yang berbahagia, hadirin yang saya hormati. Sebentar lagi Musyawarah Nasional ke-8 Perhimpunan Anggrek Indonesia akan dibuka secara resmi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama saya sampaikan ucapan selamat kepada Bapak-Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua para peserta. Sebagai salah seorang penggemar anggrek, saya ikut berharap agar Musyawarah Nasional ini berhasil mengambil keputusan yang dapat mendorong kegiatan peranggekan di tanah air. Kita semua juga berharap agar keputusan-keputusan musyawarah dapat memberi manfaat bagi bangsa kita yang sedang giat membangun. Hadirin yang terhormat, kita semua menyadari bahwa di masa-masa yang akan datang, hortikultura akan memegang peranan yang besar bagi perkembangan dan kemajuan pertanian kita. Karena itu, kita harus berupaya keras untuk mengembangkan hortikultura jika kita tidak ingin tertinggal dari bangsa-bangsa lain di bidang ini. Tanaman hias termasuk anggrek merupakan salah satu komoditi hortikultura yang penting. Karena itu menjadi tugas kita bersama, khususnya para pecinta anggrek, untuk ikut serta mengembangkan usaha ini. Permintaan anggrek di pasaran internasional dewasa ini juga cenderung meningkat. Kita pun memiliki potensi yang besar sebagai penghasil anggrek yang bermutu. Tanah air kita yang luas dan subur mempunyai iklim yang cocok bagi tanaman anggrek. Indonesia merupakan salah satu daerah asal anggrek yang kaya di dunia. Ragam, jenis, bentuk, dan warna anggrek asal Indonesia ribuan jumlahnya. Semuanya itu menimbulkan kekaguman para penggemar anggrek. Petani Indonesia pun terkenal sebagai petani yang rajin dan ulet. Mereka tidak akan mengalami kesulitan dalam membudidayakan anggrek. Karena itu, Indonesia dapat menjadi kekuatan penghasil anggrek yang bermutu. Namun, potensi yang kita miliki tadi sampai saat ini belum dapat kita manfaatkan secara maksimal. Hal ini antara lain karena petani kita masih kurang pengetahuannya dalam membudidayakan anggrek. Lagi pula, modalnya pun terbatas. Di samping itu, sebagian dari penggemar anggrek kita masih menganggap budidaya anggrek hanya sebagai kegemaran belaka. Padahal, jika kita dapat memanfaatkan potensi anggrek yang kita miliki, tidak sedikit manfaat yang dapat kita ambil, baik manfaat ekonomi, manfaat sosialnya, maupun manfaat bagi kelestarian lingkungan. Untuk menggali potensi yang kita miliki dan memanfaatkan peluang di bidang peranggekan, kita memang masih harus bekerja keras. Kegemaran memelihara anggrek perlu kita tingkatkan menjadi kegiatan usaha. Untuk itu, antara lain, kita perlu
mengefisiensikan kegiatan budidaya anggrek. Saya rasa kita perlu mengembangkan 4 sarana utama budidaya, yaitu sarana produksi, usaha tani, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi. Di samping itu, kita juga harus dapat mengembangkan berbagai sarana lainnya, seperti modal, pendidikan, dan penyuluhan. Semuanya tadi perlu dilakukan secara terpadu, sehingga usaha tani anggrek dapat menjadi kegiatan usaha ekonomi. Hal penting lainnya yang saya lihat perlu kita lakukan dalam mengembangkan potensi anggrek adalah dengan mengenali secara jelas masalah yang dihadapi dan mencari cara pemecahan yang tepat. Dengan demikian, masalah-masalah yang kita hadapi tidak akan menjadi hambatan karena telah kita ketahui secara dini. Satu hal yang saya rasa perlu segera mendapat perhatian adalah upaya mencari jenis anggrek yang potensial untuk dikembangkan guna mengisi pasar internasional. Sebab tidak semua anggrek yang digemari masyarakat kita juga disenangi oleh konsumen pasar internasional. Karena itu, penelitian pasar sangat penting. Dengan mengetahui kebutuhan pasar, maka arah kita dalam mengembangkan anggrek tidak akan keliru. Dalam zaman kemajuan sekarang ini, kita memang harus berproduksi sesuai dengan kebutuhan pasar, lebih-lebih di bidang peranggrekan yang sangat dipengaruhi oleh selera masyarakat. Seperti yang tadi saya singgung, Indonesia memiliki banyak jenis anggrek. Hal ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri, kita lestarikan, dan kita kembangkan agar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Saya dengar saat ini tidak sedikit jenis anggrek kita yang telah punah. Karena itu, kita harus terus berupaya untuk melestarikannya. Untuk itu, saya rasa ada baiknya jika kita dapat mendirikan bank genetika anggrek, sehingga kekayaan alam ini bisa diselamatkan. Demikian berbagai hal yang ingin saya sampaikan pada musyawarah nasional ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Pai atas ulang tahun yang ke-37